What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven. Kau ya teman-teman, yes, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya kan. It's been a long time. Akhirnya gue kembali lagi di sini teman-teman. Mohon maaf buat ya teman-teman subscriber lama, teman-teman yang udah ngikutin gue channel YouTube ini. Para Kopites gitu kan, maksud gue sorry banget gue lama gak bikin video teman-teman, karena kehidupan pernikahan ternyata benar-benar merubah segalanya teman-teman ya kan. Karena gue gak tinggal di studio ini lagi, maksudnya di rumah ini, jadi agak susah, tapi gue senang banget sama set ini. Anyway, gue akhirnya kembali lagi hari ini karena menurut gue ini video yang pengen gue bikin, keresahan gue gitu kan. Liverpool versus Arsenal semalam berakhir dengan skor 0-0 semifinal leg pertama Carabao Cup teman-teman ya. Apa yang gue takutkan selama ini akhirnya harus terjadi. Dan ya, yang penting dari match semalam itu bukan tentang turnamennya aja gitu kan. Oke, itu semifinal, kita memperebutkan sesuatu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita untuk beberapa saat kita ditinggalkan oleh Mohamed Salah dan juga Sadio Mane ya. Mungkin Naby Keita juga gitu ya. Ya, tapi yang jelas kita ditinggalkan oleh dua pilar paling penting di Liverpool, di starting 11 kita ya kan. Dan itu membuat pertandingan semalam ya, mungkin lo bisa itu masih pro kontra ya. Ada yang bilang kayak enggak gitu, enggak ngefek, tapi ada yang bilang ngefek. Dan ya menurut gua akan cerita, akan ngomongin gimana keresahan gua tentang itu gitu ya. Jadi flashback sedikit, udah lama banget sebelum mereka cabut gitu kan ke AFCON gitu kan. Gua udah mikir kalau ini bakal jadi sesuatu sih, kita bakal punya lobang yang cukup besar yang ditinggalkan oleh Mane dan juga Salah gitu, karena kita cukup ketergantungan dengan mereka. Tapi di saat itu posisinya Minamino di Vogue Origi cukup bisa perform gitu, sehingga kita agak sedikit lega gitu. Tapi sekarang di Vogue Origi semakin kesini gitu kan, lama gua nggak bikin video, Liverpoolnya dihantam sama badai cedera dan juga Covid teman-teman ya kan. Sampai Jurgen Klopp kena, Pep Linders juga kena gitu kan. Dan ya akhirnya banyak pemain yang harus absen juga. Dan absennya mereka, mungkin sekarang mereka udah kembali beberapa, tapi ritmenya akhirnya kerusak gitu kan. Dan beberapa pemain bahkan masih harus masih belum bisa main gitu, kayak di Vogue Origi masih cedera lah segala macam. Terus habis itu ada beberapa pemain lagi gitu. Dan ya akhirnya membuat ritme para pemain ini susah gitu. Contohnya kayak si Trent tadi malam, kalau lihat tuh bener-bener parah sih Trent menurut gua mainnya. Bukan Trent yang kita kenal. Bahkan dia ada satu momen di mana dia itu melepaskan crossing ke langit ketujuh teman-teman ya kan. Kalau lu ingat, dia crossing itu aduh tuh bukan Trent banget. Gue sampai kayak what gitu, Trent gitu. Dan Robertson juga mainnya nggak yang gimana-gimana banget gitu. Dan ya, there's so many things gitu. Tapi kalau menurut kacamata gua pribadi, opini gua, pertandingan semalam itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan Liverpool sebelum ditinggalkan oleh Mane dan Salah, kalau mau diingat-ingat lagi gitu. Karena contohnya seperti waktu kita lawan Chelsea laga home ya kan, waktu itu Chelsea juga bermain dengan 10 orang. Terus itu masih lengkap banget pemainnya di sana, bermain di kandang, pertandingan dengan tensi yang tinggi. Buktinya kita juga nggak bisa menang menghadapi 10 orang. Bahkan tadi malam atau tadi siang ya kalau nggak salah, gue lihat di Instagram ada catatan dari sebuah akun gitu, kalau Liverpool itu sudah bermain menghadapi tim yang bermain dengan 10 orang gitu kan selama berapa ratus menit dan cuma bisa bikin 3 gol teman-teman. Jadi artinya Arsenal mungkin semalam kalau nggak ditinggali. Jadi ketika pemain Arsenal dapat kartu merah, di satu sisi gue senang, di sisi lain gue agak ketar-ketir. Dan ternyata kejadian lagi karena kesulitannya Liverpool. Dan memang seperti yang kayak bukan cuma gue doang yang tahu, tapi semua juga tahu gitu. Bahkan musuh-musuh Liverpool juga tahu kalau Liverpool itu lebih bisa besar peluang menangnya kalau misalkan menghadapi lawan yang menyerang gitu, yang terbuka. Akhirnya permainannya terbuka, Liverpool sangat pintar memanfaatkan celah tersebut. Itulah kehebatan Liverpool gitu. Tapi ketika akhirnya mereka low block gitu kan, mereka numpuk pemain di belakang, parkir bis, itu yang bikin susah para pemain Liverpool sendiri. Dan terbukti semalam again and again kita nggak bisa teman-teman, nggak bisa menjebol itu. Bahkan di satu momen kita hampir kebobolan ya kan, dari Bukayo Saka kalau nggak salah ya, apa Lacazette, gue lupa gitu ya. Alisson harus bikin save yang cukup keren menurut gua. Dan ya jadi gimana ya, terlepas dari ditinggalkannya Mane dan Salah, itu masih menjadi PR besar buat Liverpool menghadapi tim yang parkir bis ya. Jadi gua nggak bilang kalau ini murni karena
kita hanya terbeban oleh Mane dan Salah karena beberapa kali laga membuktikan kalau kita menghadapi tim yang parkir bis dengan adanya mereka dan kita tetap kesulitan gitu kan. Terlepas dari itu juga, tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin akan jadi sesuatu yang berbeda ketika ada Mane dan Salah dengan kemampuan individual skill mereka gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa di-create sama mereka. Mereka bisa tarik orang, mereka bisa buka ruang buat yang lain segala macam. Mereka bisa melakukan magicnya masing-masing, baik Mane maupun Salah gitu kan. Yang akhirnya membuat tadi malam itu Minamino, Diogo Jota dan Roberto Firmino gitu kan. Gua nggak ngerasa mereka klop gitu, gua nggak ngerasa mereka enak gitu mainnya, maksudnya satu sama lainnya itu gitu, karena memang ini bukan kombinasi yang sering terjadi, bahkan mungkin ini the first time ya, kayaknya sih ini pertama kali gitu. Dimana-mana sebelum mereka cabut si Mane sama Salah selalu kalau nggak meninggalkan Mane atau salah satunya, nggak mungkin dua-duanya ditarik keluar kalau nggak benar-benar yang unggul jauh yang udah nggak penting, atau kayak kemarin lawan Shrewsbury itu kita kan juga ya udahlah ya itu kan gitu. Tapi yang ini adalah tes pertama. Makanya kalau lu dengerin komentatornya, komentarnya dia bilang this is the first test for Liverpool gitu kan. Dia bilang ini tes pertama buat Liverpool yang real dengan tidak adanya sosok Mane dan juga Salah gitu. Dan terbukti kalau gua ngerasanya sih semalam Minamino itu kerja keras banget. Gua nggak tahu deh, menurut lu gimana? Lu bisa tulis di kolom komen siapa aja menurut lu yang kerja keras. Menurut gua Minamino kerja keras banget, terlepas dari satu peluang di akhir ya kan yang tidak gol, yang dia juga tendangannya ke langit ya kan. Yang mungkin dari 10 kali mungkin 9 jadi gol dan satu itu ya tadi malam gitu kan. Nggak tahu deh, menurut gue sedikit respect dengan apa yang dilakukan Minamino. Dia berusaha keras untuk menggantikan posisi Mane dan Salah. Dia tahu punya beban karena Mane dan Salah menaruh standar yang sangat tinggi di sana, tapi dia berusaha untuk kejar bola gimana caranya. Dia kalau nggak salah di posisinya Mane, dan gue bisa ngerasain kerja kerasnya dia. Mungkin dia tidak bahasanya se-smart Mane, atau tidak se-skillful Mane, atau tidak se-apa Mane gitu kan. Tapi ya pada akhirnya Minamino bekerja keras gitu, dan gue menghargai itu. Justru yang menurut gue nggak kelihatan adalah Firmino dan juga Jota gitu. Oke, Jota beberapa kali, Firmino juga beberapa kali melakukan role yang biasa dia lakukan, tapi gue nggak tahu, kayak nggak klik aja gitu kan. Dan ditambah lagi dengan fullback kanan kiri kita, Trent dan juga Robertson, yang somehow tidak bermain sebagus biasanya. Gue bisa menyadari Trent terutama ya, karena dia balik dari cedera, balik dari COVID, mungkin dia off berapa lama dan dia belum menemukan ritmenya lagi. Dan ya itu menjadi PR untuk Liverpool. Sorry ya, suara HP gue lupa gue silent. Ya itu menjadi PR buat Liverpool gitu. Dan Robertson semalam ya dia kerja keras, tapi somehow memang, jadi ini nggak cuman faktor pemain aja, tapi juga faktor karena lawannya parkir bis, dan itu menjadi kelemahan Liverpool. Jadi kayak ada beberapa faktor gitu loh. Nah, dari semua itu gitu yang gue lihat mainnya bagus tadi malam ya sesimpel Alisson dan Matip. Sebenarnya menurut gue bagus banget Matip. Makanya kalau lihat nilainya gitu kan, ratingnya itu Matip nilai tinggi banget Pak. Dan mungkin nggak ada yang menyangka, tapi kalau gue ngomong sekarang jadi kelihatan bohong, tapi gue udah suka banget sama Matip dari lama gitu kan. Dari lama, lu boleh cek video gue yang lama. Gue bilang gue suka banget sama Matip, dan dia tandem yang cocok sama Van Dijk, dan dia tuh sangat underrated sekali, kurang dihargai secara value gitu kan. Dan Matip tuh keren banget gitu, dan dia bisa ngimbangin Van Dijk gitu. Van Dijk tidak terlihat jauh lebih superior gitu kan, karena Matip ini bisa ngimbangin gitu, dan dia bisa dribbling bola, dia bisa lewatin orang. Dan berapa kali di berapa pertandingan gitu kan, Matip tuh suka maju ke depan dan ngelewatin orang dan tiba-tiba ngasih umpan aja gitu. Dan tadi malam dia menunjukkannya lagi dan lagi gitu. Ya gue suka banget sama nih pemain gitu, dan menurut gue tuh adalah satu hal positif yang bisa kita lihat tadi malam, yaitu Matip bagus banget gitu kan. Joe Gomez, ada yang tanya ke gue, kenapa bang lu benci banget sama Joe Gomez? Gue bukan benci sama Joe Gomez man, cuman Joe Gomez tuh tidak sesuai dengan standar yang gue harapkan gitu. Dan gue meyakini itu sejak lama. Tapi kalau lu tanya Jurgen Klopp, dia pasti bilang enggak lah, Joe Gomez tuh bagus dan segala macam. Ya namanya pelatih gitu kan, nggak mungkin ngomong jelek pemainnya di depan media gitu kan. Tapi dari Gomez sih gue masih megang Ibrahima Konate gitu kalau gue. Tapi memang tandem paling cocok ya Matip sama Van Dijk gitu. Dan Alisson kembali tampil bagus tadi malam gitu kan. Dia berhasil menghalau. Seandainya ya gue nggak tahu, mungkin secara nama gitu kan 3 orang ini memang terbaik mungkin di depan gitu kan, Firmino, Jota sama
Minamino mungkin dengan kondisi saat ini, tapi gue sedikit pengen percaya dan memberikan kesempatan sama Oxlade-Chamberlain gitu, karena gimana pun juga he's a skillful player dan ya he deserve the chance gitu untuk bisa dikasih kesempatan. Dan gua rasa mungkin di pertandingan selanjutnya di akhir pekan besok gitu kan, kayaknya Jurgen Klopp bakal ngasih kesempatan buat Chamberlain buat main sih, maksudnya di menit awal ya, di posisi itu. Kalau semalam kan dia kayaknya main di posisi gantiin siapa ya doi ya, gantiin Milner apa gantiin, gue lupa pokoknya kan gitu. Jadi jadi maksudnya gue pengen ngelihat Chamberlain dikasih kesempatan lebih untuk bermain gitu. Dan oke, kita masih ada Curtis Jones di sana, kita ada James Milner di sana yang kerja keras, Henderson juga kerja keras di sana, but still kita harus, para pemain ini harus bisa mendapatkan respect dari mereka sendiri gitu kan, respect dari mereka sendiri. Mereka harus bisa mendapatkan kepercayaan diri mereka sendiri untuk percaya bahwa kita ini bisa dan kita tidak tergantung sama Mane dan juga Salah. Itu sangat amat penting menurut gua, karena jangan sampai peristiwa final Madrid lawan Liverpool yang Salah harus ditarik keluar karena disikut sama Ramos itu terjadi lagi gitu kan, dimana ketika sebelum Salah keluar itu kita on fire banget, begitu Salah keluar kita udah kayak langsung loyo gitu kan. Dan jangan sampai hal itu terjadi selama mereka pergi gitu. Jadi waduh, bisa gila gitu kan. Mereka harus percaya diri dan mereka harus yakin, dan itu harus dibuktikan di atas lapangan minimal satu pertandingan yang secara performance itu solid gitu, sehingga mereka bisa percaya kayak kita bisa dengan with or without Mane dan Salah gitu kan. Jadi ya itu akan bagus, itu akan bagus buat akan sehat untuk Liverpool gitu, karena tim sebesar Liverpool sebenarnya nggak boleh ketergantungan sama satu atau dua pemain gitu. Tapi but that's the fact, dan kita masih bisa merubah itu, karena ya sebenarnya gimana pun, setipis apapun squad Liverpool, menurut gua ada kualitas di sana gitu. Dan kekuatan Liverpool adalah kolektivitas tim gitu kan, kekompakan timnya gitu, dan spiritnya yang bareng-bareng gitu bersama dengan fansnya juga, supporternya gitu, apalagi kalau main di Anfield gitu kan. Jadi gue percaya sih, dan gue rasa Klopp sama coaching staffnya bisa ngeramu itu dan ngelihat itu sih, gue percaya. Pertanyaannya sekarang, apakah Liverpool perlu menuju ke transfer window karena ini sedang dibuka gitu kan? Gua rasa tidak ada salahnya untuk mendatangkan 1-2 pemain gitu kan, karena menurut gua itu cukup dibutuhkan oleh Liverpool, terutama di lini depan yang bisa mecah kebuntuan gitu kan. Minimal jadi alternatif lah, kita coba gitu jadi alternatif. Kedua ya minimal kalau gua pengennya ada 2 pemain, tapi kayak nggak mungkin sih, kayak FSG sangat pelit anjing tuh emang. Gue pengen ada 2 pemain, satu di lini depan gitu sebagai striker, yang kedua gua pengen di lini tengah gitu, jadi pemain yang kreatifnya gitu, karena ya siapa gitu, maksud gua Naby Keita juga masih angin-anginan gitu, sementara dia diplot untuk jadi pemain kreatifnya di sana, dan Liverpool tidak punya pemain kreatif murni. Siapa? Curtis Jones misalkan juga, ya Curtis Jones gitu, maksud gua belum pada level itu, belum pada level kayak siapa, Jorginho misalkan, atau levelnya N'Golo Kante, atau di levelnya Kevin De Bruyne, atau di levelnya Eden Hazard dulu mungkin, atau siapa gitu, atau Coutinho misalkan di zaman dia di Liverpool. Curtis Jones masih jauh dari level itu, dan kita butuh sosok yang bisa ngangkat kayak gitu. Siapa pemainnya belum kepikir di gua sekarang gitu kan, apalagi melihat transfer window ini, klub-klub gimana kondisinya para pemainnya gitu, gua nggak tahu. Dan seperti tidak mungkin juga kita mendapatkan Erling Haaland di saat ini gitu kan. Dan gue berharap banget sih kayak Erling Haaland bisa ke Liverpool. Gue tahu menurut lu gimana. Gue sangat berharap daripada Mbappe. Gue lebih berharap Haaland sih somehow, entah kenapa gitu kan. Itu sih. Jadi yang jelas tadi malam berakhir dengan skor 0-0, sangat disayangkan sekali. We deserve better than that gitu, dan harusnya kita bisa memanfaatkan peluang lebih baik lagi di final third, terutama kalau dengan menghadapi tim yang bermain parkir bis. Otomatis otomatis sekecil apapun peluang harus bisa dimanfaatkan untuk dijadikan gol gitu buat Liverpool. Menghadapi leg kedua gimana, singkat aja gitu untuk saat ini. Kita nggak tahu seminggu ke depan apa yang terjadi, mungkin ada yang kena covid atau segala macam, gua nggak tahu. Tapi yang jelas bermain di Emirates Stadium, kita nggak boleh bermain bertahan, kita harus keluar menyerang. Mereka akan bermain dengan penuh percaya diri, bermain dengan penuh
apa ya, spirit gitu. Kalau ini waktunya nih gitu. Ini yuk bisa yuk gitu. Maksudnya kan kita harus ngancurin mental itu ke mereka. Kita harus hancurin itu secepat mungkin. Jadi gol cepat akan sangat membantu buat Liverpool. Kita harus bikin gol cepat sehingga mereka mental breakdown gitu kan. Kita harus bikin mereka susah, kita harus bikin mereka frustasi bermain di kandang sendiri, tapi nggak bisa bermain dengan bagus, tidak bisa memuaskan fans, mereka akan malu dan segala macam. Terdengar jahat, tapi itu harus dilakukan gitu kan. Itu harus dilakukan selama 90 menit. We were fucking war guys gitu kan. Jadi harus dilakukan gitu maksud gue. Jadi ya itu sih. Kita harus menang, kita harus masuk ke final, kita harus mengalahkan Chelsea, and we have to win the Carabao Cup again, ya kan? Karena sejauh ini di bawah asuhan Jurgen Klopp kayaknya kita cuma masuk final sekali dan kalah melawan City, dan gue masih inget itu, and it hurts so much. Jadi kita harus bisa bawa pulang piala itu walaupun duitnya kecil sekali dan tidak ada artinya, tapi memenangkan piala tetap memenangkan piala. Yang penting bukan duitnya, tapi ya melawan timnya, pride-nya, ya kan? Dan kita bisa nobar gitu kan kalau misalkan masuk final dan seru. Jadi gitu aja mungkin menurut gue sementara ini teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya kan. Jangan lupa kalian bisa subscribe di channel ini ya kan. Kalian bisa like video ini, kalian bisa tulis di kolom komen apa yang kalian ekspektasikan di leg kedua, dan gimana menurut kalian performa Liverpool semalam. Lu boleh kasih penilaian juga, dan lu boleh kasih masukan untuk gua pribadi kayak gimana. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Liverpool lainnya, para Kopats lainnya ya kan. Ya sampai ketemu video selanjutnya. Gua Stephen KW, I love you all, bye bye.